balik lagi kayak tadi kata Wika, PhD kan hidup juga kan. Jadi yang kayak nggak pentingnya tuh harus dikerjain juga. Jadi buat aku ngerjainnya tuh tiap hari Senin gitu. Cuci baju tuh menurut aku juga nggak penting banget anjir. Kayak ngapain sih cuci baju? Kenapa sih baju habis kalau nggak dicuci? Kayak tapi ya udah gitu, harus dicuci kan bajunya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back Drama Ramans di seluruh penjuru dunia. Hai, balik lagi sama gue, Wika, the NL half of the duo. Dan sama rekan gue di sini, Ines, the AU half of the duo. Kita di episode kali ini bakal ngomongin sesuatu yang beda dari episode lalu, yang ya agak berat ya mungkin. Ya kali ini kita bakal slow down a little. Kita bakal ngomongin tentang the not so daily life of a PhD. Nah, jadi kenapa nih the not so daily PhD life ya? Jadi aku sama Ines tuh nggak bisa jaga rutin, guys. Hehehe. Jadi kalau misalkan kita ngomongin sesuatu yang dilakukan tiap hari berulang-ulang, kita kan pasti bakal bilangnya the daily life of a PhD gitu. Tapi gue sama Ines nggak bisa gitu stick to one routine. Jadi ya gue pikir ya the not so daily life of a PhD lah gitu. Soalnya kayak kalau misalkan the life of a PhD itu kayak the broader topic of what is the life of a PhD gitu. The life of the PhD. Nah, kita nggak bakal ngomongin itu. Jadi kita bakal lebih cover Ines sama Wika tuh sehari-harinya tuh ngapain sih gitu, kayak gimana sih hidupnya dari pagi sampai malam, dan kenapa kok nggak bisa stick sama itu gitu. Jadi kayak jadi PhD itu kan hidup juga ya gitu. Kita selain ngerjain riset juga ada survive as a human being gitu. Kami juga manusia gitu. Jadi butuh makan, butuh berinteraksi, bersosialisasi gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu buat kami keep track jam segini udah harus makan ternyata, atau kayak hari ini jam segini udah harus ke kampus, pulang nanti jam segini, ternyata tuh nggak semudah itu. Dan harapannya sih kita hari ini mau bisa cerita dan share kayak kenapa nih Wika memilih untuk nggak melakukan sebuah rutinitas yang kayak, wih kan gampang, gue sering lihat di video TikTok orang daily life of a PhD, kayak jam pagi tundeng, terus kayak yang sarapan, kayak gym, lari, kayak preparing to go to the labs, kayak why can't you do that gitu, terus kayak nah it just doesn't fit us gitu. Nah, gimana nih Nes? Kalau misalkan lo biasanya memulai hari lo tuh kayak gimana nih Nes? Tapi aku mau disclaimer dulu. Kalau drama-drama suka lihat di TikTok, mereka tuh nggak ada yang humanity students. Mereka nggak ada yang humanity students. Mereka tuh semua kayak quote-unquote PhD. Waktu aku belum masuk PhD, udah keterima tapi belum mulai. Aku tuh kayak mau lihat ada kayak gimana sih hidupnya PhD students tuh. Nah, terus tuh isinya kan pasti kayak microbiology lah, biologi lah, apalah. Jadi intinya mereka nge-lab gitu kan. Terus gue mikir, gue sebagai seonggok humanity students kayak sospol, social politics, gak akan pergi nge-lab. Jadi gue ngapain ya hidupnya? Dan gak ada kontennya, kayak anak sospol tuh ngapain tuh gak ada gitu. Mostly karena sekarang gue tahu kenapa mereka gak ada kontennya. Karena gak bisa dikontenin. Kayak you cannot do content sebagai anak mahasiswa PhD sospol karena karena lo duduk baca buku. Itu ngelab lo tuh duduk baca buku fix kayak gitu. Nah, tapi kalau gue pribadi, bener banget kata Wika, gue adalah manusia yang sangat tidak cocok dengan rutinitas. Kayak ya nggak cocok, tapi kan dunia ini mengharuskan kita untuk kayak punya rutinitas gitu kan. Jadi ya I'm doing what I can. Nah, kalau memulai hari gimana? Ini tergantung di harinya ada apa. Jadi kalau misalnya kayak bentar deh, kayak gue kasih visual aid. Kayak nih ya,
Oke, Tuh, kelihatan. gue modelannya adalah kalender. Jadi kalau kalendernya putih, nggak ada apa-apa, itu gue bangun kayak menurutku hari Senin tuh libur, drama Raman. Kayak Senin tuh libur bukan karena libur gue nggak mau kerja ya, which is ya obviously karena libur nggak mau kerja, tapi hari Senin tuh adalah hari gue untuk menyelesaikan errand-errand gitu. Kayak bersihin rumah, karena gue house share kan gue harus bersihin rumah bareng-bareng. Jadi terus cuci baju, ini, itu, terus prep, kayak kalau misalnya nggak masak, bukan masak sih, misalnya kayak bersih-bersih lah, beli ini itulah. Nah, itu semua gue kerjain hari Senin. Itu. Balik lagi kayak tadi kata Wika, PhD kan hidup juga kan. Jadi yang kayak nggak pentingnya tuh harus dikerjain juga. Jadi buat aku ngerjainnya tuh tiap hari Senin gitu. Cuci baju tuh menurut aku juga nggak penting banget anjir. Kayak ngapain sih cuci baju? Kenapa sih baju habis kalau nggak dicuci? Kayak tapi ya udah gitu, harus dicuci kan bajunya. Jadi ya udah kayak baju cuci, ngejemur. Terus kalau misalnya aku lagi dapet giliran untuk potong rumput, kayak Wow. potong rumput tuh capek loh. Jadi Yeah, kan of course. kayak ya udah gitu. Dan kayak lapangan aku tuh bisa bukan lapangan, apa sih, kayak Kebun, halaman halaman, belakang halaman. ya kan. Halaman belakang gue tuh bentuknya kayak L shape yang lumayan luas gitu. Jadi kalau gue nggak kerjain yang benar-benar kayak pakai lawn mower gitu, kayak nggak bisa deh dilakuin kayak sebelum atau sesudah sesuatu, karena capek capek banget gitu. Belum harus dragging sampahnya, kayak ya itulah hidup-hidup yang modelan kayak gitu, itu semua aku mulai hari Senin. Nah, Yeah. jadi aku tuh kerjanya efektifnya hari Selasa. Nah, kayak bagaimana memulainya? Jadi hari Selasanya tuh nggak dimulai di pagi Selasa bangun. Jadi mulainya jam Jadi hari berapa, guys? jadi mulainya tuh pas malamnya gitu. Jadi kayak Loh, Senin malam. sumpah? Lah, jadi kayak misalnya nih kayak sekarang kan weekend kan. Ya. Jadi kayak gue nggak ngapa-ngapain nih. Bisa ya, intinya pasti nonton turnamen Mobile Legends. Kalau lagi ada F1 gue nonton F1. Kayak ya udah gue catching up sama kayak anime-anime. Kayak sekarang gue lagi ngikutin By the Grace of God, kayak gitu-gitu. Terus semua gue tonton hari-hari weekend ini kan. Nah, cuma nanti malam jam begitu gue udah on, which is kayak jam 12 malam, jam 1 pagi. Nah, itu tuh gue biasanya kayak lihat to-do gue apa. Misalnya kayak kemarin gue literature review target 40 kayak gitu. Terus kayak ya udah gue working on it aja sampai selesai. Sampai biasanya jam 2 jam 3 pagi. Itu kalau otak gue Gila. jalan, itu tuh terjadi tuh. Nah, tapi kalau terus pas sudah selesai jam 2 jam 3 pagi itu, ntar gue baru lanjut Coursera gitu. Gue Oh, lagi ngambil. Iya, jadi gue kayak gitu. Kalau sekarang ya belajarnya. Jadi gue Coursera Computational Social Science yang bersertifikat. Supaya gue bisa membuktikan kayak, halo, aku belajar di CSS Computational Social Science gitu. Terus ya udah pas selesai jam 5 pagian lah kayak gitu. Baru abis itu kayak gue baca webtoon sampai pingsan. Terus ya udah gue sampai ya udah gue tidur, biasanya tuh jam 6-an gitu, jam 6 pagi gue tidur. Terus kalau misalnya kalendernya itu kayak itu, kalau kalendernya putih dan besokannya putih juga. Jadi kayak ya udah aku bangun jam 11 siang, makan apa segala macem, baru habis itu kayak ya udah main sampai kayak gitu lagi. Jadi itu adalah kalau hari-hari nggak ada apa-apa. Nah, tapi kalau ada apa-apa, jadi ya jadwalnya nggak tidur jam 5 tapi jam 3 udah tidur. Terus habis itu bangun pagi sesuai sama ada apanya. Misalnya kayak hari Selasa nanti tuh aku ada volunteering, kayak Ines volunteering, guys. nyobain aja. Kayak kalau misalnya gue nggak suka, kayak gue akan berhenti, ngerti gak sih? Iya, Kok iya, iya. kayak kalau gue nggak suka, gue mau mencoba apakah gue suka atau enggak nih sama apa namanya, kayak gue mau kayak
gue suka atau enggak eh volunteering kah apa segala macam. Kalau gue nggak suka, gue nggak akan volunteering lagi, ngerti gak sih? Iya. Volunteer Kayak lo ngapain tuh, Nes, kalau boleh tahu? intinya sih kayak operating stamps untuk mahasiswa, grocery untuk mahasiswa. Jadi Monash itu tuh sering kayak ada aja yang gratis demi dah. Kayak entah roti gratis lah, minum Wow. gratis, kayak restoran gratis, grocery gratis. Nah, itu tuh Monash sering banget ada kayak gitu dan itu tuh dijalanin sama volunteernya gitu. Nah, terus ya udah gue volunteer cobain ke situ karena kayak I will not work ke volunteer yang kayak ngurus anak kecil, bantuin orang tua gitu kayak which is itu ada juga ya, banyak juga yang terjadi seperti demikian. Tapi gue volunteernya tuh lebih ke arah yang kayak sama mahasiswa atau akademis in nature gitu. Karena gue nggak tahan sih kerja yang gitu deh gitu kan. Iya. eh Terus apalagi ya? Ya intinya sih gitu kayak gak ada rutinitas yang gimana-gimana gitu Iya. loh. Cuman kalau gue sih yang mencoloknya adalah karena gue otaknya lebih jalan kalau malam, sehingga kayak hari gue harus dimulai siang-siang. Karena gue udah nyobain tuh kayak a day in life, kayak bangun jam 7, terus meditasi dulu. Wow, Sumpah, ngapain lo iya loh, meditasinya? kayak affirmation kayak duduk terus kayak I deserve to be here gitu kayak Oh. aku PhD student, kayak aku PhD student, Lo ngerti pernah gak sih main lo? ini gak sih, Nis? Lo pernah main game yang Smack Your Boss nggak? Lo tau nggak game itu? Nggak tahu apaan Aduh, sih. aduh, dia itu flash game. Jadi dulu zaman-zaman ketika, aduh ini OOT ya, drama romance, tapi kayak dulu tuh ada game flash yang di website gitu, judulnya Smack Your Boss. Jadi kayak 15 ways to kill your boss dengan kayak setting ruangan kerja lo misalnya. Nah, di akhir setiap lo ngebunuh dengan satu metode, si orangnya akan pakai headset terus ngedenger kayak ke suara zen gitu kayak no doubt, no thoughts, no worries gitu. Tapi waktu lo bilang kayak gitu, gue kepikiran banget lagi sama itu. Kayak apa, kayak oke, ini akan jadi topik sendiri di episode selanjutnya ya. Cuman kayak PhD student tuh sangat terplague sama yang namanya imposter syndrome. Jadi kayak Dunning-Kruger effect itu gimana menjelaskan Dunning-Kruger ya? Kayak jadi itu ada kayak Y and X axis nih. Terus ini adalah yang kayak yang lo tahu dan yang lo kira lo tahu apa sih? Iya. Gue agak Yang bingung nih bukan menjelaskan itu Dunning-Kruger. kuadran bukan sih harusnya? Kalau nggak salah, yang Enggak coy, apa gini. yang yang itu ya. Bukan Berarti ya kayak kuadran kalau misal yang makin lo tahu, makin lo makin lo tahu tentang sesuatu, makin lo merasa nggak merasa tahu. nggak tahu. Iya. Jadi kayak yang lo tahu dan yang lo rasa lo tahu nih, gitu. Nah, kalau lo merasa lo tahu banyak dan aslinya lo belum tahu banyak, lo tuh berasa lo tahu banyak banget, gitu. Nah, PhD student itu karena kita kan makin lama makin merucut kan ilmunya. Jadi kita makin tahu banyak nih soal this particular thing. Tapi karena kita makin tahu banyak tentang this particular thing, jadi kita makin tahu kalau banyak banget yang kita nggak tahu gitu. Nah, terus kalau udah di tahap kayak banyak banget yang kita nggak tahu, itu tuh akan kayak imposter syndrome, apakah gue pantas ada di sini? Kenapa gue kayak pantas gak sih PhD? Jangan-jangan gue cuma sok-sokan doang gitu, kayak itu tuh sering banget terjadi. Sehingga kita kayak apa namanya? Kayak kalau di mana sih gue karena mereka sangat put high emphasis on mental health of their students. Jadi ada tuh kelas-kelas yang kayak apa namanya? How to mitigate imposter syndrome yang kayak gitu-gitu tuh ada yang kelas-kelas spesifik kayak gitu. Cuman kayak waktu itu di TikTok kayak ada yang kayak meditasi dulu gitu kan. Terus gue mikir kayak gue meditasi untuk mengatasi impostor syndrome gue, yang ada malah makin parah aja. Ya Allah, kayak I am here, I am worthy, I am PhD student. Terus pas malamnya gue review jurnal nggak kelar-kelar, itu kayak ya tapi apa besok pagi meditasi lagi. Terus habis itu gue kayak udahlah, setelah seminggu gue kayak udahlah, kayaknya
makin parah. Gue meditasi bukannya makin senang, malah makin parah anjir. I see. Gitu. Cuma kalau lagi ada janji mah ya udah ikutin aja janjinya kapan gitu. Kayak gue bukan interview, gue bimbingan kan gue lewat Zoom. Ah, Terus ya udah gue bimbingan tuh sejam dari jam 11 sampai jam 12 atau ya tergantung SPV-nya bisa apa kan. Ya udah gue ikutin aja kayak gitu. Terus pas sudah selesai kayak merenung lagi. aduh, PhD lo itu sangat banyak dengan perenungan ya ternyata hidupnya. Iya anjir, kayak merenung banget. Nah kalau lo gimana Wik bang? Kayak lo kan Eh, notabene lebih normal nih dari gue. Ya karena ini sih lebih normalnya juga kan karena gue tinggalnya sangat closely dengan orang lain kan. Jadi kalau misalkan Ines kan tinggalnya di kayak dorm gitu, Nes, mungkin? Oh Atau lo gimana? tinggalnya di dorm? Lo Enggak, gue tinggalnya di rumah di sharing rumah kan. juga. Oh iya, ya gue juga di rumah sih. Cuman kayak oh nih, jadi Masalahnya kayak gue sharingnya nggak sama students iya. itu. Kalau kalau gue tuh tinggalnya kan di house, yang literal house. Gue tinggal di komplek. Dan yang punya rumahnya ini tuh teman project gue juga, seruangan sama gue juga gitu. Jadi apa namanya ya kita eh, harus menjaga lah, ya bukan jaga impresi juga sih, cuman kayak tingkat get to know atau kayak tingkat harus tahu di each other's life tuh jadi meningkat gitu loh, karena ada Ya. keterkaitan well-being antara gue dan dia gitu. Nah terus eh, ya jadi terus juga teman seruangan gue tuh juga tipikal yang saling nyari lah, kayak kalau misalkan mau pulang abis dari sana nih terus mau pulang terus kayak see you tomorrow then gitu, terus awalnya kayak cuman iya aja nih gue, Nes, cuman kayak lama-lama gue kayak probably you won't see me tomorrow or the day after tomorrow, probably next week on Tuesday gitu, terus kayak nah tapi BTW jadi sama kayak Ines, gue juga punya days for the mundane things dan days for ya working gitu. Jadi uh, ternyata sama, aku sama Ines tuh ada dua kesamaan. Yang pertama bahwa hari Senin itu day off, dan yang kedua adalah bahwa weekend tuh untuk mundane thing. Tapi bedanya kalau misalkan aku itu tipikal orang yang aku mau punya satu hari untuk aku tuh nggak mau mikirin apapun, kayak a literal slow day di mana what happens to that day just be gitu. Dan itu biasanya hari Senin. Nah, eh, awalnya biasanya Minggu. Nah, cuman kalau misalnya Minggu lagi ada apa-apa, karena aku weekend itu digunakan untuk em, grocery shopping juga, laundry day juga, bersih-bersih juga, dan biasanya tuh bersih-bersih itu Sabtu. Sehingga groceries itu seringnya Minggu, karena aku belanja tuh mingguan dan seringnya tuh semua perishable tuh habisnya hari Minggu. Sedangkan hari Minggu itu groceries-nya buka jam 12. Jadi tuh ada rasa apa ya? Enak gitu loh, karena kayak paginya tuh aku bisa slow day, apalagi kalau misalkan hari paginya nih kayak kita gini sekarang nih, Nes, kita lagi recording buat podcast, maka paginya ya ada sesuatu dulu kayak podcast kah, record, atau baca Harry Potter. Aku lagi baca Harry Potter lagi kan soalnya. Terus nanti udah agak siang. Oh ya paling mandi, hari Minggu juga hari mandi. Terus kayak nanti siang baru ke apa namanya? Ke Jumbo ya, ke supermarket ke sini untuk belanja mingguan lagi gitu. Nah, kan Sabtu Minggu tuh juga ada saat-saat dimana kalau aku janjian sama orang buat kayak jalan-jalan atau pergi kemana yang agak jauh, itu juga aku bakal slottingnya di terutama Sabtu sih gitu. Sabtu itu untuk kayak holiday, yang vacation, jalan-jalan, pokoknya yang have fun, yang butuh energi itu Sabtu. Nah, Minggu itu Iya adalah, banget, iya nah banget. yang the literal mundane thing itu tadi yang hari Minggu justru kayak ya tadi yang laundry, bersih-bersih rumah itu juga seringnya kalau bukan Sabtu, kalau Sabtu ada sesuatu ya berarti Minggu gitu. Pokoknya ini spare untuk aku pribadi yang butuh energi. Nah, Senin jadinya bener-bener literal slow day, nggak ngapa-ngapain gitu. Kecuali kalau misalkan Seninnya aku udah ada kayak kelas, karena sama kayak Ines aku juga ngambil kelas yang, tapi aku bukan di Coursera, aku dari kelas dari kampus gitu. Aku Eh kelas dari kampus juga ada. Iya, nah tapi pilihan sama kayak Ines juga ada sertifikat gitu, tapi bukan Coursera. Terus apa namanya, atau enggak kalau misalnya hari Senin ada meeting
ya juga harus ke kampus gitu. Tapi defaultnya Senin tuh aku nggak ke kampus gitu. Nah, kalau misalkan daily life-nya, tadi ya, aku tuh juga mulai hari Selasa. Kalau misalkan temanku kayak hari Kamis nih nanya, see you tomorrow then, gitu. Terus kayak, no, you will see me tomorrow, next week on Tuesday. Jadi aku juga mulai hari Selasa. Nah, aku tuh bimbingan sama sama pembimbing-pembimbingku tuh seringnya hari Kamis. Jadi aku tuh seringnya ke kampus hari Rabu, Kamis, Jumat. Antara 3 ini aku pasti akan ke kampus. Paling mungkin hari Kamis karena aku fortnightly tiap hari Kamis itu bimbingan sama pembimbing gitu. Nah, tapi di hari-hari lainnya itu aku ke kampus kalau misalkan kayak minggu ini nih Nes, hari Rabu gue ke kampus randomly gara-gara gue nggak planning sebenarnya buat ke kampus, tapi gue jadi harus ke kampus gara-gara teman seruangan gue kunci ruangannya hilang, terus dia nggak bisa masuk ke ruangan, jadi kayak ya udah gue ke kampus. Tapi kan kayak kalau gue kan ke kampus sepedahan ya Nes ya, jadi kayak kalau misalkan udah sepedahan ke sana terus cuman buat ngasih Nggak kunci terus balik ngapa-ngapain. lagi tuh kayak aduh nggak enak banget, jadi ya udahlah sekalian gitu. Nah Iya, jadi iya, aku iya. tuh juga lebih normal dalam tanda kutip karena ada momen-momen ke kampus yang memang kayak aku pasti ke kampus cuman buat kerja, tapi lebih random, enggak lebih random juga sih, tapi sama kayak Ines aku juga random ke kampusnya gitu. Dulu pas sebulan awal aku di sini, aku juga sama kayak Ines nyobain sesuatu gitu. Kalau Ines kan nyoba meditasi ya. Kalau aku nyoba stick to a routine. Aku download sebuah aplikasi namanya Flinch. Dia tuh kita tuh kayak punya pet kayak Tamagotchi gitu loh guys. Nah, apa namanya kita tuh eh dia itu untuk makan, untuk jalan, untuk dia berjalan-jalan dan tumbuh, itu tuh butuh energi. Nah, energinya itu dapat dari rutin-rutin yang aku selesaikan. Ah, iya, iya, iya. Nah, jadinya kayak di gamify gitu kan. Iya. uh, it was the bird, the pet was cute, so it sticks for a while, kayak a month. Tapi terus kayak udah habis itu habitnya udah nempel nih. Habit-habit yang kayak bangun pagi jam berapanya, terus kayak setiap pagi ngapainnya, itu tuh udah stick. Tapi karena udah stick jadinya nggak punya merasa keperluan lagi untuk make apps itu lagi. Terus lama-lama habitsnya udah wither lagi, terus aku jadi nggak make juga lagi, jadi kayak nggak bisa stick to that habit akhirnya. Tapi apa ya, masih dilakukan, tapi nggak kayak setiap hari jam 8 harusnya kayak gini. Tapi sekarang kayak dilakukan masih, tapi nanti jam 11 gitu misalnya. Gitu. Iya sih, kalau emang susah sih kayak for me personally sticking to a routine itu susah banget. Apalagi ada momen-momen di mana kayak misalnya nih ada sesuatu yang huge gitu. Terus kayak apa ya gimana ya? Aku nggak pengen ngomong hal-hal yang kayak apa namanya self diagnosing gitu, tapi kayak gue tuh sering banget terkena paralisis akan sesuatu. Misalnya nih kayak gue takut mau ketemu orang, kayak saya kayak gitu. Itu tuh kayak semua hal yang terjadi di hari itu tuh jadi revolve around this thing gitu. Jadi agak susah untuk membuat suatu rutinitas kayak oke nih hari Selasa gue pergi ke eh, kampus, tapi sorenya gue ada sesuatu di mana kayak gitu. Hmm. Itu tuh gue jadi susah untuk pergi ke kampusnya karena badan gue tuh udah standby untuk sesuatu sorenya ini gitu. Sehingga membuat gue agak sulit kalau misalnya mau mau beneran yang kayak tiap hari Senin aku bla 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 itu mustahil buat gue gitu. Cuman kayak kalau mau dibilang ya bisa dicoba lah gitu nih, cuman menurut gue kayak nih ya gue survive aja udah susah, kayak gue survive aja tuh udah untung gitu. Jadi kayak ya gue akan mencoba mencari cara gimana sedemikian rupa supaya gue tetap bisa menjalankan ini dengan happy. Iya. Gimana ya, kayak ini Itu adalah hidup penting yang gue banget. inginkan. Uh, Iya kan? Kayak kita tuh PhD kita yang pengen dan kita hoki enough untuk dibayarin gitu kan sama pemerintah atau sama gue kan universitas yang bayarin gue gitu kan. Kayak tapi at the same time gue nggak pengen PhD itu jadi bagian hidup gue yang kayak anjir gue udah dibayarin masa bla 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 sih, masa bla 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 sih, bukan kayak gitu. Gue pengennya yang kayak gue happy gitu. Makanya nomor satu buat gue adalah kayak gimana nih caranya biar se-happy mungkin, gimana sih, kayak gue harus bisa se-happy mungkin gitu.
Dan if sometimes what it takes adalah kayak banyakan kayak di kasur dan merenung kayak ayo keluar Nes, ya Allah lu udah 2 minggu anjir nggak ngomong sama orang, kayak lu harus ngomong nih sama orang kayak gitu, ya diet gitu, kayak ya udah tuh. Kalau lu gimana, Wit? Gue mau sekalian nge-charge hak ini, kalau ada gue tarik ke deket kasur. Jadi kan ya sebenarnya basically sama kayak Ines sih. Kan gue juga bukan tipikal yang punya lab ya. Jadi gue ada masa-masa nanti harus bakal ke field work, bakal ada ngambil data di lapangan. Dan I bet that's going to be fun karena basically kayak lo gue di kotanya kota lain kan di Indonesia tapi di kota yang bukan Jawa gitu. Jadi that's a really good opportunity to go somewhere and have some refreshing lah gitu, refreshment dari keseluruhan PhD life gitu. Tapi basically kan kejarannya atau targetnya tuh vague banget kan, Nes, kayak nggak jelas gitu. Jadi apa ya, gue rasa lo juga sih yang harus keep track dengan lo udah ngapain aja, lo mau ngapain aja, next kejaran lo mau apa, itu tuh lo sendiri gitu. Dan it sounds simple, it sounds obvious, tapi kalau udah dijalanin tuh susah banget. Most likely karena you don't know what's at stake gitu. Kayak nggak kelihatan kalau misalnya deadline yang lo udah set sendiri itu lewat, nggak langsung berasa, kayak nggak kayak kuliah yang kayak kalau misalkan deadline PR-nya lewat atau deadline ujian take home-nya lewat, lo bakal ada pengurangan nilai dan nilai lo nanti jadinya nggak A atau nggak AB atau ya pokoknya nggak bagus lah gitu nilainya. Kalau misalkan PhD kan karena lo ngelakukan riset, jadinya apa ya lo yang jadi project manajernya gitu, lo yang nentuin lo mau publikasi kapan, mau publikasi di mana, lo mau deadline untuk lo submit kapan. Nah makanya kayak gue suka nyari points untuk gue punya apa ya punya terdorong untuk ngejar gitu, Nes. Makanya kayak bimbingan itu per 2 minggu juga gue yang minta karena gue pengen ada sesuatu yang gue bisa present gitu loh ke mereka, karena nggak mungkin kan gue datang tiap bimbingan kayak little to no progress from the previous meetings, itu kan nggak mungkin gitu. Dengan itu gue juga jadi kekejar. Terus apa namanya the thoughts that tahun pertama itu udah harus ada publikasi, berarti kan lo bakal dikejar juga kan bahwa kayak anjir berarti gue submitnya mungkin malah udah harus sebelum itu gitu. Jadi kayak ya yang hal-hal yang kayak gitu deh yang gue cari supaya gue kedorong, supaya what's at stake-nya tuh jelas. Nah, hidup gue nanti revolve around itu. Jadi kalau misalkan lo kan daily-nya tuh Nes yang revolve-nya. Nah, kalau gue revolve around this bigger milestone. Kayak, oh, gue kemungkinan akan ambil data di bulan Mei misal gitu. Nah, gue tuh tiap harinya jadi kayak yang bakal kayak anjir kalau misalkan mau ngambil data berarti harus udah punya list, udah punya kuesioner, ini udah di testing, ini udah harus kayak, nah itunya jadinya kayak, nah itu baru kelihatan kan kayak, oh ternyata banyak yang harus dikerjain, itu jadi disebar lagi, terus jadi punya deh kayak, oh ini per minggu, berarti minggu ini udah bakal harus apa, minggu ini bakal udah harus apa gitu. Jadinya kayak bikin sendiri akhirnya gitu, dan daily life-nya juga akan revolve ke situ jadinya, karena misalnya di pertemuan minggu depan gue bakal ketemu sama pembimbing gue, tapi minggu ini gue ada yang mau ditanyain, maka minggu ini gue harus ke kampus untuk catch dia. Jadi kayak ada sebuah istilah di departemen gue untuk lo cuman ketemu barely 5 menit sama orang, lo itu kayak harus nangkep mereka. Jadi kayak lo akan standby di hall, terus celingak-celinguk ke ruangan mereka, terus kayak udah balik belum dia? Oh belum gitu. Terus kayak itu tuh kita mau bilang kayak misalkan kita lagi ada lihat orangnya di hall, terus kayak kita nanya kayak ngapain lo gitu, terus kayak bentar gue mau nangkep si ini nih. Tadi gue lihat dia datang tapi dia belum lewat gitu. Itu tuh common banget, kayak kita tuh udah mau bilang who are you trying to catch today gitu, terus kayak berarti itu lagi ada yang dia mau nungguin gitu. Dan itu tuh biasanya nggak sampai 5 menit guys, tapi lo jadi datang ke kampus cuman biar kayak
cuman buat nanya that one thing yang barely 5 menit gitu. Dan itu juga bakal jadi ngedrive kalau jadi ke kantor hari ini gitu. Unik banget deh pokoknya. Tapi iya sih, kayak for me, kalau misalnya hidup kayak, ya karena gue orangnya banyak kayak anxiousnya gitu ya, kayak uh, mental health tuh something banget buat gue, intinya kan gitu kan. Karena kalau misalnya gue nggak ngurusin, nanti tuh kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain, dan nanti ya bener mundur timelinenya gitu. Dan gue juga punya kan yang kayak kayak Wika tadi, target apa gitu. Jadi for me, dan gue memang tipe peneliti yang works better alone. Karena kan kayak yang gue sering ceritain, S1, S2, itu kan gue kerjanya semua sendiri kan. Jadi modelannya tuh bukan yang kayak pembimbing gue kayak, oh ya udah Nasya ini aja, nenek kayak gitu tuh, enggak kayak gitu. Jadi gue modelannya emang kayak, gue punya ini nih. Terus nanti pembimbing gue yang kayak, oh ini kayaknya lo udah kebanyakan deh, kayaknya ini lo terlalu ambisius deh, yang kayak gitu-gitu. And I would assume S3 ini bakal kayak gitu juga gitu kan. Jadi kayak for me, makanya gue ambil Coursera karena gue merasa kayak, jadi ada dua nih yang gue kerjain. Walaupun semuanya ultimately buat PhD gue juga gitu. Kayak gue pengen pakai metode, nggak baru sih, cuman kayak for scientific writing di kriminologi ini lumayan baru gitu. Itu adalah gue pengen web scraping gitu. Tapi gue nggak ada skillnya. Gue nyari di kampus gue kayak nggak keluar itu kelas, gue nggak ngerti kenapa kayak gitu. Terus oh ya udah, jadi gue supply sendiri dengan Coursera seharga 750.000 itu gitu kan. Jadi kayak ya udah, walaupun itu adalah daily life gue yang ya bener banget, sebagai project manager gue merasa project gue membutuhkan skill ini, sehingga gue kursus kayak di kantor, ya nggak sih? Kayak gue butuh SQL di kantor gitu, sehingga gue harus les SQL kayak gitu-gitu. Sesimpel itu juga, kayak makanya kita selalu mengemphasiskan kayak PhD itu kerja gitu. Nah, tapi kayak kalau ini karena aku pernah kerja kantoran juga, kalau kerja di kantoran tuh enak banget gitu loh. Karena jelas, nggak ada overarching plotnya, ngerti gak sih? Kayak sementara kerja sebagai PhD tuh overarching plotnya ada banget, tapi nggak ada jalan untuk menuju ke sana. Kayak jalan menuju ke sananya tuh Anda buat sendiri gitu. Sehingga hari-hari kayak kemarin ada deh aku ngomong sama Wika juga, terus sama Wika dimarahin kemarin, itu lucu banget. Jadi aku abis update nih, aku nyobain web scraping untuk pertama kalinya pakai webscraper.io. Terus abis itu aku aku update dong di Instagram kayak, oh gila seru banget nih nyobain web scraping kayak gitu kan. Nah, terus itu aku web scraping sampai jam 2 jam 3-an pagi gitu lah, sejam segitulah. Terus abis itu pas udah selesai aku matiin komputer, terus aku kayak, oh iya nih udah, terus aku nge-update to-do list apa segala macam kayak, oh ya udah nih selesai. Terus pas komputernya mati dan screen aku ada 3 kan, jadi 1, 2, 3 nih. Terus pas 3 nih screennya mati, aku kayak, anjir kok gue nggak ngapa-ngapain hari ini, kayak gitu. Kesel Gara-gara banget gak sih aku guys nggak lihatnya? baca bukunya Joni Saldana tentang bagaimana cara mengcoding transkrip kualitatif. Dan ini bukunya ada di depan meja aku nih, ada di kayak ini, aku menunjuk ke arah buku itu. Terus aku ngeliat, aku kayak, gue nggak baca itu, kok gue nggak ngapa-ngapain hari ini. Terus habis itu aku bilang sama Wika kan kayak, Wika gue nggak ngapa-ngapain ya Wika hari ini. Terus dia bilang, oh, terus gue kayak, iya ya, gitu. Itu semua tuh adalah kayak miss-missnya dari lo ngelihat overarching plotnya ada, sehingga those little things yang lo lakukan untuk mencapai that overarching plot tuh jadi berasa kayak nggak ngapa-ngapain, ngerti gak Yep. sih? Yep. Dan itu tuh gue struggle banget, dan teman-teman gue rata-rata kalau gue tanya, mereka juga kayak, sumpah gue juga kayak gitu, apalagi di tahun pertama, apalagi di 6 bulan pertama, kayak gitu-gitu. Betul Nanti deh banget. kalau udah tahun kedua kan lo udah ada datanya, jadi tuh everything feels more concrete by the time gitu. Cuman sekarang ya bener, ini adalah saat-saatnya lo kayak, ini apa gitu kan. Jadi kayak ya udah nikmatin aja. Terus gue cuma kayak, I am here, I am PhD student, Nah, meditasi.
Terakhir Tapi nih emang Nes. agak susah sih. Eh, eh, lo kan punya keluarga kan di Indonesia. Iya, punya alhamdulillah guys. Gimana nih Nes lo kayak eh, dari daily life lo, eh, kan lo juga harus take care of yourself, terus juga ya kita tadi udah bahas ya kayak nyiapin makan ya, grocery shopping, bahkan ada kayak kerjaan yang harus kayak lawn mowing dan ketemu sama orang, belajar, latihan something yang baru. Tapi kan ada sosialisasi ya, kita butuh sosialisasi dan bukan cuma sosialisasi yang ke orang kantor, tapi juga mungkin someone back home atau kayak some people or your Ya. family back home gitu. Nah, terus lo gimana nih nge-handle itu gitu? Kayak gimana cara lo komunikasi, stay in touch dengan mereka gitu? Kayaknya lebih penting kalau lo yang ngomongin gak sih? lo, lo lebih banyak yang lo keep in touch. Enggak nih. Kayak, soalnya kalau gue nih kayak drama romance, aku tuh sangat simple. Kayak aku single, kayak maaf, rumit gue ada yang masuk babi, jadi gue kayak gitu. Jadi kayak, langsung gitu. Tapi ya intinya tuh mudah sekali buat aku karena basically orang yang aku keep in touch, kewajiban untuk keep in touch itu cuma orang tua gitu. Kalau sama orang tuaku dulu aku tuh mencoba untuk 3 hari sekali telepon gitu. Terus abis itu sekarang ya masih 3 hari sekali sih, cuman kayak jadi 7 karena jadi 3 hari aku telepon bunda, 3 harinya aku telepon ayah gitu loh. Jadi space-nya ya 6 hari 7 hari per orang gitu. Jadi kayak gue bener-bener mencoba kayak dijadwalin gitu karena kalau gue lupa gitu. Dan waktu gue Tapi sakit kan gue menghilang. Terus orang tua gue ya, kayak mana lo mana? gitu ya? Iya, kayak dia kemana? Gue bilang kayak iya bun sakit kemarin gitu. Ya udah. Kan namanya anak perantau, kalau sakit kan nggak ngomong-ngomong sama orang tua. Ya. Kalau lo gimana? Kan lo ada suami, ada Sebenarnya ortu, adik, ini mertua. iya sih, tapi setelah kalau misalkan dilihat-lihat ternyata lo lebih prepared ya untuk masalah hubungan, ngejaga hubungannya. Soalnya kalau misalkan gue di keluarga inti gue ya, di my nuclear family, itu adalah tipikal yang no news is good news. Jadi biasanya tuh Iya sih, iya sih. Jadi tuh biasanya tuh kayak kita tuh, sumpah kita jarang, nggak tahu gue sih Nes, tapi kayak kalau adek gue yang cewek di bawah gue tuh sering banget dia tuh kayak nelfon ke rumah, kayak video call. Tapi gue tuh sangat jarang, hampir bahkan nggak pernah gitu. Jadi kayak kalau misalkan eh gue biasanya tuh ngomong di grup keluarga itu tuh buat kayak ngasih warning ke adik-adik gue kayak jangan main lato-lato karena lato-lato seperti ini. Kalau bisa jangan main dan jangan dekat-dekat dengan orang yang main karena takutnya kalau misalkan pecah kena mata lalala gitu. Atau kayak ngasih yang kayak kalau ada yang chat seperti ini langsung diblok. Tahu ngasih yang penipuan-penipuan bank gitu. Yang kayak gitu-gitu. Gue kriminolog anjing. Ya, tapi pokoknya kayak kalau misalkan gue ngomong di grup tuh biasanya kayak gitu. Nah, terus juga mereka karena mereka juga tipikal yang no news is good news, mereka biasanya ngomong ke grup keluarga tuh cuman kayak kalau misalkan kayak eh mana nih aku belum The dijemput, news misalkan gitu. adek gue. Iya, adek gue yang paling kecil misalnya kayak aku belum dijemput, dia masih SD kan. Terus kayak aku belum dijemput gitu. Atau enggak kayak ngasih tahu untuk administrasi apa butuh apa, tipikal yang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan, kayak adekku kan ada 4, terus 2 yang paling atas ini kan udah agak gede. Nah, kalau misalkan mereka lagi mau cerita, mereka biasanya suka nge-tag gitu, kayak, "Teh, Teteh lagi," kan aku panggilnya Teteh kan, "Teh, Teteh lagi ada kerjaan nggak? Lagi sibuk nggak? Aku lagi ada yang mau ceritain," gitu. Nah, baru aku kayak ngeluangin waktu, kayak misalkan aku sekarang masih sibuk misalkan saat itu aku lagi sibuk, berarti kayak, "Aku masih sibuk, nanti jam segini aku telepon ya," gitu. Terus, atau enggak kalau misalkan lagi nggak sibuk, aku langsung bakal bilang kayak, "Kamu bisa ditelepon nggak?" Gitu, langsung telepon. Jadi langsung cerita lewat telepon gitu. Kalau Iya, orang iya, iya. tua, sama sih tipikalnya news is good news. Biasanya aku jarang ngechat mereka, tapi kalau misalkan, mereka ada sesuatu yang perlu dikabarin ke aku, mereka bakal chat. Kalau mertua, sama juga. Biasanya ibu mertua yang ngechat, nanya kabar, terus kayak, "Baik-baik ya," udah. Jadi very short gitu. Karena ya tadi tipikal
news good news. Kalau No misalkan news is good news. teman-teman, ini lumayan sering sih. Aku punya grup Discord yang isinya teman-temanku doang dan kalau aku lagi ngerasa butuh ditemenin lagi kerja nih tapi pengen ada suara orang ngobrol atau kayak pengen juga dengerin orang ngobrol yang aku mungkin bisa join juga kalau aku lagi pengen. Nah, itu aku bakal join di grup apa kayak video call gitu. Bukan video call, voice call gitu di Discord Yeah. gitu. Nah, kalau sama suami kami kan teman SMA, terus udah kenal dari lama banget dan kami tuh punya komunikasi yang unik, guys. Jadi kami itu sering tuker-tukeran memes di Instagram. Nah, jadi komunikasinya ya udah itu aja gitu kayak misalkan lagi buka Instagram terus kayak dia ada 4 chat, itu isinya most likely meme semua. Terus nanti aku kayak ketawa-ketawa, terus aku scroll memes, terus nanti kalau ada yang lucu aku kirim lagi. Jadi komunikasinya kayak gitu. Ya ada juga sih kadang-kadang kayak kalau misalkan lagi ada yang mau diobrolin atau kayak emang lagi pengen ngobrol aja ya nelpon gitu. Tapi nggak nggak set banget juga gitu waktunya. Ya, gue bener-bener kayak 3 hari sekali gitu. Iya. Tadi waktu gue dengerin gue langsung kayak, Yeah. aduh, kok gitu. Gue malah nggak banget nih guys gitu. Soalnya gue tipenya kayak other people is not on the very of my mind gitu. Jadi Iya. emang harus consciously mengingat kayak gue belum telepon mak gue nih. Kiri. Soalnya ini insight sih gue dapat dari gue ngobrol. Jadi waktu itu temen emak gue, temen nyokap gue ada yang datang ke Melbourne. Dan dia kayak ya udahlah ngajak gue jalan-jalan gitu kan. Terus abis itu ya udah gue jadi jalan-jalan nih berdua sama tante ini gitu. Kayak terus intinya kita ngobrol nih, dia juga punya anak yang tinggal di Netherlands juga, cuma di kayak di kota gede gitu loh. Gue lupa di mana tapi di kota gede gitu. Terus intinya dia tuh bilang dia tiap hari telepon anaknya apa segala macem kayak gitu. Terus gue kayak lo emang itu nggak too much ya? Gue nanya gitu. Terus kata tantenya ini adalah even kalau lo telepon tiap 3 jam sekali itu nggak too much buat orang tua lo gitu. Because Iya, they iya. miss you. Dia tuh mereka tuh they miss you but they don't want to bother you. Jadi nggak nelpon tuh bukan karena mereka nggak ingat sama lo, you are on their mind constantly. Iya, ya, pasti kok. Tapi kayak mereka nggak mau nelpon duluan bukan karena kayak orang tua pride or whatever, tapi takutnya lo sibuk dan mereka ganggu gitu. Jadi kalau lo yang telepon mereka, kalaupun mereka sibuk, pasti mereka nganggapnya lo tuh priority gitu. Terus gue bilang, aku kira tuh aku too much loh, 3 hari sekali tuh, gue bilang gitu kan. Terus kata dia tuh enggak, kamu telepon tiap hari lah gitu. Cuman gue juga nggak sanggup kalau nelfon tiap hari gitu kan. Kayak jadi gue kayak oh ya oke gitu. Dan semenjak saat itu tuh gue merasa kayak iya sih gitu. Terus gue pernah kayak abis gue ngobrol yang eye opening itu, gue nanya sama nyokap gue kayak apa, nyokap gue nanya malah kayak kamu telepon terus sih, emang kamu nggak sibuk nih. Terus gue kayak ya bunda nggak kangen sama aku, gue bilang kayak gitu. Terus mak gue kayak ya emang gitu. Terus gue kayak ini Sundar ya. Terus gue kayak oh ya udah. Terus oh ya udah kalau nggak kangen nggak apa-apa juga, gue bilang kayak gitu. Terus gue nggak nelpon nih 7 hari gitu, gara-gara kayak ya udah kan nggak kangen gitu. Itu gue ditelepon sama kakak gue, dibilang kayak Ines lo nggak telepon bunda. Terus gue bilang kayak lah katanya nggak kangen, dia kayak ntar aja kalau aku udah nggak sibuk gitu kan. Terus dia bilang dia ngomongin lo tiap hari Nes, kayak ditanya kayak makan apa anak itu, masak nggak ya dia, mana dia kan anaknya males banget masak kayak gitu-gitu. Terus baru gue kayak oh ya udah, terus gue telepon bunda gimana sih, katanya nggak kangen. Terus dia kayak emang nggak kangen nih. Ya udah deh gitu. Ya abis itu semenjak saat itulah gue ngerasa kayak ya udah deh gue telepon tiap 3 hari sekali gitu. Kayak ya udah, kayak gimana ya Wik, aneh banget ya sih hidupnya sebagai kayak mahasiswa PhD di luar negeri yang sendirian. Karena kalau gue tanya sama teman-teman gue yang bawa keluarga, mereka tuh hidupnya either revolving around their PhD or their family, dan itu dikotomi yang beda banget. rapih gitu loh. Sementara kita yang single tuh kayak
not everything revolves around our PhD, tapi kayak berasa main quest side quest gitu loh. Iya. Kayak so it's a bit ini. Mungkin kalau misalnya ada drama romance yang udah berkeluarga dan punya PhD kayak punya kehidupan PhD yang kayak beda sama kita, which pasti beda banget karena hampir semua PhD mama ya di sini nama komunitasnya PhD mama. Jadi PMI PhD mama Indonesia itu kayak mereka tuh biasanya kehidupannya revolve around their PhD and their kids gitu, dan suami kalau misalnya belum punya anak. Jadi mereka kayak misalnya nih aku duduk di samping kalau ini orang India ya bukan orang Indonesia. Jadi waktu itu aku duduk di samping ada temen aku, terus jam 5-an aku datang jam 2, jadi aku pulang jam 8 kan. Sementara dia datang tuh aku nggak tahu dari kapan, cuma pas jam 4-an gitu dia udah mulai beres-beres. Terus aku tanya dong mau kemana, mau ngopi gitu kan. Terus dia bilang enggak, gue mau jemput anak gue dari daycare. Terus gue rasa kayak ya ampun, kayak at times like this gue tuh teringat kalau gue mahasiswa PhD single. Terus dia ketawa kayak ya nggak apa-apa sih, menurut gue itu less stressful, dia bilang kayak gitu. Terus gue kayak iya sih kayaknya, gue bilang kayak gitu, iya sih kayaknya gue less stressful. Tapi I'm curious to know juga kalau misalnya PhD mama ini mereka gimana, PhD papa itu gimana, kayak pasti beda karena rata-rata kan pada kerja kalau misalnya PhD papa. Jadi mereka PhD terus mereka kerja juga kayak gitu. Betul. So it's apa ya concluding remark ya. Jadi mungkin concluding remark-nya ini ya, bahwa PhD itu juga manusia, guys. Bukan cuma rocker yang juga manusia, tapi PhD juga manusia, gitu. Jadi kalau misalkan kalian mikirnya PhD itu more or less different with the other type of occupations, kayak orang yang karyawan, ya mungkin benar, tapi bukan berarti kayak tahu nggak sih ada orang yang ngerasa aneh kalau misalkan ketemu sama dosen atau gurunya di luar dari setting akademiknya. Nah, orang-orang tuh kadang-kadang juga ngelihat PhD tuh kayak gitu, kayak they don't know what PhD do, they don't know how PhD live gitu. Nah, tapi it's safe to tell you that PhD itu juga manusia, mereka punya daily life yang kalau misalkan single, they have to take care of themselves. Kalau misalkan dia udah berkeluarga dan keluarganya jauh, itu akan ya gimana caranya maintain komunikasi sama mereka. Dan yang biasanya paling challenging adalah yang kalau misalkan udah mah PhD, terus dibawa pula keluarganya, nah itu pasti akan lebih banyak struggle-nya gitu. More cost, more time needed, more effort and energy needed gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau misalkan drama-drama mau sharing tuh ke perbedaan-perbedaan hustle and struggle itu, please contact us gitu di Instagram kita au.nl_phdramarama, atau kalau misalkan mau langsung ngomong atau bilang ke aku atau ke Ines, bisa di Instagram kami berdua yang personal. Kalau misalkan Instagramku itu di @wikmf, dan kalau aku @irnasya_ch. Oke, jadi ya gitu sih, kayak in a way sebenarnya kayak emang gue juga kadang suka aneh kalau ngelihat orang PhD temen gue tapi di grocery store ya kan gitu. Iya, but in the end kita semua sama-sama manusia gitu loh. Jadi whether it's hidupnya rutinitas banget atau hidupnya kayak aku dan Wika yang nggak rutinitas banget, yang appointment based life. Kita hidupnya appointment based gitu. Itu kayak ya, that's our daily life. So we should be going. See you in another 2 weeks. Bye bye drama romance. Bye bye.